Hi, I'm Ika Susanti. Welcome to English Brilliant Class. Simple present tense. Simple present tense is used when we talk about habits and routines, fact or generalization, scheduled events in the near future, now, non-continuous verbs, giving instructions. Simple present tense digunakan ketika kita berbicara tentang kebiasaan dan rutinitas, fakta atau generalisasi, aktivitas yang dijadwalkan dalam waktu dekat, kejadian yang sedang terjadi sekarang tapi menggunakan non-continuous verb, memberikan perintah. Simple present tense digunakan ketika kita berbicara tentang kebiasaan dan rutinitas kita sehari-hari. Biasanya kita menggunakan kata keterangan waktu seperti always, often, usually, sometimes, seldom, ever, never, every day, every week, every year. For example, I always get up at 5 a.m. Saya selalu bangun jam 5 pagi. Pada kalimat tersebut terdapat keterangan waktu always yang berarti selalu. She goes to school every day. Dia perempuan pergi ke sekolah setiap hari. Pada kalimat tersebut terdapat keterangan waktu every day. Simple present tense digunakan ketika kita berbicara tentang fakta atau generalisasi. The sun rises from the east. Kalimat tersebut merupakan fakta, yaitu pernyataan yang benar bahwa dari dahulu, sekarang atau waktu yang akan datang, matahari akan tetap terbit dari sebelah timur. People need food. Ya, kalimat tersebut merupakan fakta bahwa orang membutuhkan makanan untuk selamanya. The train is better than the plane. Kalimat tersebut merupakan generalisasi, yaitu pernyataan seseorang yang tidak terlalu penting apakah itu salah. Untuk berbicara tentang kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat, yaitu ketika kita membahas jadwal atau rencana tetap, dan biasanya jadwal tersebut atau rencana tersebut telah ditentukan oleh organisasi atau oleh orang lain dan bukan oleh kita, maka kita menggunakan simple present tense. Kita tidak menggunakan future tense, tetapi kita menggunakan simple present tense. Sebagai contoh, the class starts at 9 o'clock. Pada kalimat tersebut, kita hanya mengikuti kelas yang jadwalnya telah ditentukan oleh orang lain, yaitu pada pukul 9. Dan akan segera dimulai. The bus arrives at 11 a.m. Pada kalimat tersebut, kita hanya mengetahui jadwal kedatangan bus, dan jadwal tersebut bukan kita yang membuatnya. Simple present tense digunakan ketika kita berbicara tentang kejadian yang sedang terjadi sekarang. Now. Kita tidak menggunakan present continuous tense, tetapi kita menggunakan simple present tense. Di sini kita menggunakan non-continuous verb, yaitu kata kerja, di mana kita tidak melihat gerakan atau action. Contohnya kata kerja yang meliputi opini kita, perasaan kita, emosi kita, atau 5 fungsi panca indera kita. Di situ kita tidak melihat adanya gerakan. Contohnya forget, need, think, feel. I am needing help. Kalimat tersebut kurang tepat apabila kita menggunakan present continuous tense. Di sini terdapat non-continuous verb yaitu need.
Jadi kita menggunakan simple present tense. I need help. She is feeling sad. Feel adalah non-continuous verb. Jadi salah apabila kita menggunakan present continuous tense. Di sini kita menggunakan simple present tense, yaitu she feels sad. Simple present tense digunakan ketika kita memberikan perintah. Sebagai contoh, bring this book. Give me the bag. Dalam membentuk kalimat simple present tense, seringkali saya menemukan kesalahan, yaitu dalam penggunaan verb to be dan verb one atau verb one plus s atau es dalam satu kalimat tunggal. Contoh, I am studying English. Pada kalimat tersebut tidak tepat karena verb to be am tidak boleh digunakan bersamaan dengan verb 1 atau verb yang ditambah akhiran s atau es. Simple present tense menggunakan verb 1 atau verb 1 plus s atau es atau verb to be. Verb adalah kata kerja. Verb one adalah kata kerja bentuk pertama. Contohnya, sleep, run, eat, wash. Lalu untuk verb one plus s atau es adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambah dengan s atau es. Contohnya, sleeps, runs, eats. Untuk verb to be seperti am, is, are hanya diikuti oleh kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Apakah verb to be dalam simple present tense bisa diikuti dengan kata kerja pertama atau kata kerja pertama plus s atau es? Jawabannya adalah tidak. Jadi dalam simple present tense, verb to be hanya diikuti oleh kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Membentuk verb one plus s or es. Verb one plus s or es hanya digunakan oleh subjek seperti she, he, it. Lalu bagaimana cara membentuknya? Pertama, kata kerja yang diakhiri huruf y dan sebelum huruf y adalah huruf konsonan, maka ubah huruf y menjadi ie, lalu tambahkan s. Contoh, pada kata fry, terdapat huruf konsonan R sebelum huruf Y. Maka kita ubah huruf Y menjadi IE, lalu tambahkan S. Fries. Yang kedua, jika sebelum huruf Y adalah huruf vokal, maka hanya menambah huruf S tanpa mengubah huruf Y. Sebagai contoh, pada kata play, terdapat huruf vokal A sebelum huruf Y. Maka kita hanya menambahkan huruf S di belakang kata kerja menjadi plays. Yang ketiga, kata kerja dengan akhiran CH, S, SH, X, Z, O, maka tambahkan ES pada akhir kata kerja. Sebagai contoh, watch terdapat akhiran CH, maka menjadi watch. Discuss, discusses. Do, does. Untuk membentuk kalimat positif pada simple present tense sangatlah mudah. Subjek seperti they, we, I, you menggunakan verb one. Sedangkan subjek seperti he, she, it menggunakan verb one plus s or es. Sebagai contoh, they play basketball. Subjek seperti they menggunakan verb one yaitu play. Lalu apabila kita ganti subjeknya menjadi she, maka kata kerjanya pun akan kita ubah yaitu ke dalam bentuk verb one plus s or es. They play basketball. She plays basketball. I like fruits. He likes fruits.
Untuk membentuk kalimat negatif pada simple present tense, kita hanya perlu menambahkan don't atau doesn't sebelum verb one. Dalam kalimat negatif, semua subjek menggunakan verb one. Don't merupakan singkatan dari do not, doesn't merupakan singkatan dari does not. Subjek seperti they, we, I, you menggunakan don't, sedangkan subjek seperti she, he, it menggunakan doesn't. Sebagai contoh, they play basketball. They don't play basketball. She plays basketball. She doesn't play basketball. Untuk membentuk kalimat tanya dalam simple present tense, yang kita perlukan adalah auxiliary do atau does. Subjek seperti they, we, I, you menggunakan auxiliary do. Sedangkan subjek seperti she, he, it menggunakan auxiliary does. Apakah mereka bermain bola basket? Do they play basketball? Apakah dia perempuan bermain bola basket? Does she play basketball? Kalimat tanya yang dimulai dengan do or does merupakan kalimat tanya yes no question, yaitu kalimat tanya yang memerlukan jawaban yes or no. Do they play basketball? Yes, they do. No, they don't. Does she play basketball? Yes, she does. No, she doesn't. Setelah membahas bagaimana cara membentuk simple present tense dengan menggunakan verb one atau verb one plus s or es, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana membentuk simple present tense dengan menggunakan verb to be. Verb to be dalam simple present tense diikuti dengan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Verb to be am digunakan oleh subjek I, is digunakan oleh subjek she, he, it, sedangkan are digunakan oleh subjek they, we, you. Kata benda yaitu menunjuk kepada nama orang, nama tempat, nama hewan, atau nama benda. Sebagai contoh, Mr. Henry, school, rabbit, chair. Kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan atau mendeskripsikan kata benda. Contohnya, beautiful, smart, big. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Di sini kita menggunakan keterangan tempat atau keterangan waktu. Contoh kalimat positif, he is Mr. Henry. They are students. Apabila kita ingin mengubah ke kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not setelah to be. He is not Mr. Henry. They are not students. Untuk mengubah ke kalimat tanya, kita hanya menempatkan to be di depan kalimat. Is he Mr. Henry? Are they students? Yes, he is. No, he is not. Yes, they are. No, they are not. Contoh kalimat positif, I am in Bandung. Apabila kita ingin mengubah ke kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not setelah to be. I am not in Bandung. Untuk mengubah ke kalimat tanya, kita akan menempatkan to be di depan. Are you in Bandung? Yes, I am. No, I am not. Thanks for watching.
Let's watch the next video about grammar mistakes in simple present tense. Goodbye.